Kontraknya 2+2. Kalau mengenai harganya itu dibanding mas sebelumnya lebih mahal atau seperti apa? Itu rahasia. Negara mana, Pak? Namanya siapa? Negara ya, Pak? Negara Benuanya Eropa. Dilaporkan ke Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Itu tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan bahwa ini akan ada penambahan pemain. Tentunya perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di PSSI. Aspetta, vediamo se ci sono domande da su. Andrea, non c'è domande? Sì. Poi Diego, se ci sono domande me lo segnali. Sulle 3 partite tu hai sempre. Era baru Timnas dimulai. Roberto Mancini resmi pimpin Garuda, Timnas Indonesia siap menggila di ajang internasional. Tanah air kembali diguncang kabar besar dari dunia sepak bola. Setelah serangkaian rumor dan spekulasi yang menghiasi media sosial selama berhari-hari, akhirnya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi memperkenalkan Roberto Mancini sebagai pelatih baru Tim Nasional Indonesia. Keputusan ini menandai era baru dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia, era di mana Garuda dipimpin oleh sosok pelatih Eropa dengan reputasi kelas dunia. Dalam konferensi pers megah di Jakarta pagi tadi, suasana penuh euforia menyelimuti ruangan ketika Erick Thohir memperkenalkan Roberto Mancini ke hadapan awak media dan publik tanah air. Bendera merah putih berkibar di belakang panggung, sementara spanduk bertuliskan, "Welcome, Coach Mancini, New Era of Indonesian Football," terpampang besar. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Setelah kegagalan pahit di babak kualifikasi Piala Dunia, PSSI dinilai harus bergerak cepat untuk menyelamatkan arah pembangunan timnas. Dan siapa sangka, nama besar seperti Roberto Mancini, mantan pelatih Manchester City, Inter Milan, dan timnas Italia, akhirnya menerima tantangan besar untuk menakodai skuad Garuda. Erick Thohir menyebut bahwa penunjukan Mancini bukan sekadar pencitraan, melainkan langkah nyata untuk membawa Indonesia naik kelas di level internasional. Kami ingin membawa Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Mancini adalah sosok yang punya filosofi, pengalaman, dan karakter juara. Bagi publik dunia, nama Roberto Mancini bukanlah nama asing. Ia adalah arsitek di balik keberhasilan Italia menjuarai Euro 2020, mengalahkan Inggris di Wembley dalam laga final penuh drama. Sebelumnya, ia juga mencetak sejarah bersama Manchester City, membawa klub itu meraih gelar Premier League pertama dalam 44 tahun pada musim 2011-2012. Kini, Mancini membawa semua pengalaman dan wawasannya ke Indonesia, sebuah keputusan yang mengejutkan dunia sepak bola Asia. Beberapa media asing bahkan menyoroti langkah berani PSSI ini. Situs Italia La Gazzetta dello Sport menulis, Mancini, from Rome to Jakarta, a surprising move, but a new challenge for a champion. Dengan reputasinya yang mendunia, kehadiran Mancini diyakini akan mengubah wajah sepak bola nasional secara menyeluruh, dari taktik, disiplin, hingga mental bertanding pemain. Dalam kontrak yang disebut berdurasi hingga 2032, Roberto Mancini diberi mandat besar, membawa timnas Indonesia juara Piala AFF dan bersaing di level Asia. Namun, target jangka panjang yang menjadi sorotan adalah lolos ke Piala Dunia 2034. Dalam pernyataan resminya, Mancini menegaskan bahwa ia tak ingin sekadar melatih, tetapi membangun pondasi sepak bola Indonesia dari dasar. Saya melihat gairah luar biasa dari masyarakat Indonesia. Ini negara dengan cinta besar terhadap sepak bola. Saya datang bukan untuk janji, tapi untuk bekerja, ucap Mancini dengan tegas. Ia menambahkan bahwa sepak bola modern bukan hanya soal taktik, tapi soal mental juara. Dan menurutnya, pemain Indonesia punya potensi besar jika diarahkan dengan disiplin yang tepat. Langkah pertama Mancini disebut akan fokus pada revolusi sistem latihan dan pengembangan pemain muda.
Ia dikabarkan akan mendatangkan tim pelatih profesional dari Italia, terdiri dari analis taktik, ahli nutrisi, dan pelatih kebugaran berpengalaman di Eropa. Program Garuda Modern Football akan diperkenalkan dengan fokus pada disiplin taktik dan pressing modern, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, latihan mental dan karakter, pembinaan generasi muda U17 dan U20 dengan metode Eropa. Selain itu, PSSI juga menyiapkan fasilitas baru di Jakarta dan Yogyakarta yang akan dijadikan pusat latihan bertaraf internasional di bawah pengawasan langsung Mancini dan stafnya. Kami tidak hanya ingin menang di lapangan, tapi juga membentuk sistem profesional yang berkelanjutan, ujar Direktur Teknik PSSI. Gema internasional, Indonesia jadi sorotan. Kedatangan Roberto Mancini membuat nama Indonesia kembali masuk dalam peta sepak bola dunia. Media dari Inggris, Spanyol, hingga Korea Selatan menyoroti keberanian Federasi Indonesia dalam merekrut pelatih sekaliber Mancini. Beberapa legenda sepak bola bahkan turut memberikan komentar. Ex-pemain Italia, Alessandro Del Piero, menyebut langkah ini luar biasa. Mancini membawa semangat juara kemanapun ia pergi. Indonesia akan menjadi proyek menarik bagi dunia sepak bola. Sementara dari Asia, banyak analis menilai bahwa langkah ini bisa menjadi titik awal kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Jika program Mancini berjalan dengan baik, Indonesia bisa menjadi kekuatan baru yang menyaingi Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di masa depan. Antusiasme publik tanah air. Begitu kabar resmi diumumkan, gelombang euforia langsung membanjiri media sosial. Tagar-tagar welcome Mancini dan tagar era baru Garuda menjadi trending topik di X dan Instagram hanya dalam hitungan menit. Ribuan supporter berkumpul di depan kantor PSSI untuk menyambut kedatangan pelatih asal Italia tersebut. Bendera, spanduk, hingga nyanyian Garuda di dadaku menggema di udara. Kami tidak peduli berapa biayanya. Yang penting Indonesia punya pelatih kelas dunia. Seru salah satu pendukung fanatik di depan gerbang stadion. Mancini bahkan sempat melambaikan tangan ke arah fans dan tersenyum, momen yang langsung viral di berbagai platform media sosial. Tantangan di depan. Meski sambutan begitu luar biasa, Mancini sadar bahwa tugasnya tidak akan mudah. Ia harus beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia, karakter pemain lokal, serta dinamika kompetisi domestik. Namun ia menegaskan komitmennya, "Saya datang untuk membuat perubahan nyata. Butuh waktu, tapi saya percaya pada semangat orang Indonesia. Bersama, kita akan menulis sejarah." Langkah awal Mancini akan dimulai dengan uji coba internasional melawan Korea Selatan dan Arab Saudi, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia mendatang. Harapan baru di bawah cahaya Eropa. Era baru ini membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman Roberto Mancini, dukungan penuh PSSI, dan semangat luar biasa dari jutaan fans Garuda, masa depan tampak lebih cerah dari sebelumnya. Erick Thohir menutup acara perkenalan dengan kata-kata yang menggugah. "Kita pernah bermimpi terlalu lama. Sekarang, saatnya bangun dan bekerja." Mancini bukan sekadar pelatih, ia adalah